Bersama saya lagi, Makrina Tindangen. Kita tetap akan melanjutkan cerita bersambung akademik kita terkait tes kemampuan akademik. Kali ini topiknya apa ya? Topiknya adalah tes kemampuan akademik dan kesimpulan terhadap opini yang disampaikan oleh kepala sekolah dari level SD, SMP dengan SMA bahkan SMK, serta level yang paling atas yaitu perguruan tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh wakil rektor 1 bidang akademik. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu mengarah pada 3 gitu ya, yaitu 3 fokus ya. Fokus yang pertama itu terkait dengan kepatuhan, fokus yang kedua itu adalah kritisi, dan fokus yang ketiga itu adalah kesimpulan yang dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh SMK dengan perguruan tinggi. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Kesimpulan terkait kepatuhan, bahwa semua sekolah yang diwawancarai itu menyatakan mereka patuh dan mereka siap untuk melaksanakan TKA itu. Ya, wujud dari adanya Permen nomor 9 tahun 2025. Jadi mereka patuh karena ada keputusan ya, dan itu nanti tentunya akan melanggar hukum kalau tidak dilaksanakan. Kemudian yang terkait dengan kritisi itu terutama muncul dari kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Ya, mereka mengkritisi bahwa semestinya ini tidak menjadikan pilihan. Jadi semua siswa semestinya diwajibkan untuk mengikuti TKA, karena pada jenjang dan level itu semua peserta didik kan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, sehingga semestinya tidak diberikan pilihan ya. Sehingga kepala sekolah pun akan berupaya supaya siswa itu semua ikut gitu. Baik. Yang kedua, hasil dari TKA ini tidak dipublish karena akan menimbulkan dampak psikologi kepada sekolah maupun kepala sekolah. Ya. Dampak psikologi itu terutama nanti akan muncul yang namanya bimbingan belajar lagi. Jadi kayak kembali ke sebelumnya. Nah, apa akibatnya kalau muncul bimbingan belajar? Kepala sekolah merasa bahwa peserta didik siswa itu tidak serius lagi dalam pembelajaran karena merasa nanti ikut bimbingan belajar. Lalu yang ketiga, semestinya esensinya itu yang diperbaiki itu adalah kualitas guru, sehingga yang meningkat kalau kualitas guru itu adalah kualitas pembelajarannya. Baru yang ketiga, kritisi yang ketiga itu adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan pada tes tersebut. Artinya sarana dan prasarana itu betul-betul efektif dan efisien untuk menjalankan tes kemampuan akademik sehingga tidak terjadi kebocoran mulai dari level sekolah sampai dengan level pusat. Ya. Jadi itu yang terkait dengan sarana dan prasarana. Lalu kritisi yang kelima itu adalah sebaiknya disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan yang lain, terutama kepada orang tua. Karena nanti orang tua masih akan bertanya, ini kebijakan apa lagi ini? Hal yang baru apa lagi ini? Nah, jadi seperti itu. Kesimpulan kritisi yang keenam itu terkait dengan semestinya TKA ini tidak menghilangkan praktek baik yang sudah terjadi pada kebijakan sebelumnya. Jadi kalaupun ada, itu merupakan peningkatan dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan yang terfokus kepada SMK dengan perguruan tinggi. Pada prinsipnya di SMK ini menyambut dengan baik karena di SMK itu memang peserta didiknya itu diberi pilihan. Ada yang bisa melanjutkan dengan ada yang bisa langsung bekerja. Bahkan ada sertifikat kompetensinya. Jadi ini sangat relevan untuk dilaksanakan di SMK jika terjadi ada choice ya, ada pilihan. Nah, di perguruan tinggi dengan adanya tes kemampuan akademik ini menjadikan suatu standar baru ya. Karena standar itu digunakan secara nasional dan akan dijadikan pertimbangan juga, pertimbangan untuk
memetakan ya atau untuk menseleksi ya peserta didik dari SMA atau murid dari SMA bahkan SMK, karena selama ini acuan itu ada yang hanya didasarkan yang dikeluarkan oleh sekolah. Misalnya siswa itu berprestasi di level mana, yang di level misalnya sekolah ataupun level yang non akademik ya, yang hanya dikeluarkan oleh sekolah. Nah, sehingga butuh lagi pembanding untuk menetapkan kompetensi sebagai salah satu hal yang dijadikan dasar untuk menyeleksi masuk ke perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi sangat menyambut baik ada tes yang terstandar yang berlevel nasional, jadi bukan hanya berlevel sekolah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait kesimpulan dari hasil opini ya yang saya wawancarai melalui online dan ada yang saya langsung secara offline. Semoga bermanfaat untuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.